Investasi emas lama atau emas baru? Harga beli emas lama dengan emas cetakan baru itu ada terjadi perbedaan harga nih teman duit. Yang paling mencolok adalah harga emas lama atau emas retro. Biasanya harganya lebih rendah daripada emas yang edisi terbaru. Biasanya yang tahun terbaru itu dihargainya jauh lebih tinggi ya daripada tahun sebelumnya, apalagi yang paling retro. Nah, kalau yang retro itu maksudnya gini ya, yang bentuknya itu masih klasik, belum dalam bentuk sertifikat ya teman duit. Kadang kita jadi kesel ya, kenapa sih kok jadi beda-beda gitu, padahal kita udah simpen emasnya tuh udah lama banget ya, pada saat jual jadi bingung nih, loh harganya yang bener yang mana nih. Sebelum ke penjelasannya, saya mau kasih tahu dulu ya teman duit, jadi harga seperti ini nih tidak semuanya ya, ada juga toko yang tidak membeda-bedakan harga berdasarkan tahun. Jadi biasanya ada juga yang bikin atau menetapkan harganya itu sama, jadi nggak beda-beda ya. Sebenarnya hal itu terjadi karena ada faktor permintaan dan penawaran nih teman duit, yang dijadikan kesempatan oleh pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Biasanya emas terbaru itu kan tampilannya lebih fresh ya, kadang juga misalkan dari produsen ada mengganti desain, jadi tampilannya jadi lebih menarik nih teman duit, sehingga menyebabkan permintaan akan emas yang terbaru itu menjadi semakin tinggi. Jadi akhirnya ini jadi kesempatan untuk menaikkan harga bagi pedagang. Kalau untuk tujuan investasi, pilih yang mana nih? Nah gini ya teman duit, untuk tujuan investasi sebaiknya kita pilih yang harganya paling terjangkau. Nah harga paling terjangkau itu seperti apa? Gini nih teman-teman, saya jelasin ya. Oke teman duit, saya jelaskan gambaran mudahnya ya. Untuk contoh kali ini, supaya familiar, saya akan gunakan emas Antam. Saya punya tabel perbandingan harga beli emas baru dan emas lama itu pada tanggal 15 Februari 2022. Nah, di sini saya ambil yang 5 gram aja ya. Emas 5 gram harganya untuk yang baru Rp4.655.000. Harga emas yang lama atau yang cetakan retro ya, yang belum sertifikat itu harganya Rp4.455.900. Nah, di sini ada selisih sebesar Rp199.100 antara emas yang baru dengan emas yang lama. Lumayan ya, selisihnya ada 100 ribuan. Nah, berikutnya saya punya tabel yang kedua nih. Tabel yang kedua ini adalah harga buyback ya, teman duit ya. Jadi ini beda ya, kalau tadi harga beli yang baru dan lama, sekarang kita patokannya harga buyback. Kita pakai harga buybacknya Antam. Nah, pada tanggal itu harga buyback Antam per gramnya Rp833.000. Untuk harga buyback Antam, ini harga buybacknya sama ya, teman duit, antara emas baru dan emas lama. Yang 5 gram Rp4.305.000. Di sini kalau kita perbandingkan dengan tadi ya, yang tabel pertama itu, kita beli cetakan yang terbaru itu kalau kita beli harganya Rp4.655.000, sedangkan kalau kita buyback harganya Rp4.305.000. Di sini ada selisih sebesar Rp350.000. Kita lihat yang selanjutnya, yang emas lama. Emas lama itu waktu tadi kita beli Rp4.455.900. Nah, harga yang di buyback di emas lama itu jadi sama tadi ya, seperti harga yang barunya juga. Di sini berarti ada selisih sebesar Rp150.900. Dari perbandingan ini teman duit bisa lihat ya, selisih spreadnya lebih kecil yang emas lama. Artinya bisa lebih cuan atau lebih untung dari emas yang baru. Untuk tujuan investasi, emas retro bisa dijadikan pilihan. Tapi punya emas terbaru atau yang cetakan sertifikat pada saat jual juga belum tentu kalah untung dari yang retro loh. Caranya gimana? Yuk cek lagi di video 5 cara untung beli emas yang kemarin ya teman duit. Oh iya teman duit, saya juga mau mengingatkan nih, kalau mau beli emas, belilah emas di tempat yang terpercaya. Kenapa nih? Supaya kita terhindar dari emas palsu ya teman duit. Karena untuk bagi kita yang masih awam, membedakan emas asli dan palsu itu pasti agak susah ya. Bukan agak susah lagi, bahkan mungkin kita nggak ngerti sama sekali. Jadi usahakan beli emas di tempat yang terpercaya. Disinilah letak keuntungan emas sertifikat atau emas yang cetakan terbaru nih teman duit, daripada emas yang cetakan lama. Karena kalau emas yang sertifikat itu cara pengecekannya tinggal di scan aja, dan nanti akan keluar logo dari perusahaan tersebut atau produsen tersebut, itu langsung menunjukkan bahwa emas itu asli. Tapi kalau misalkan nanti teman duit pengen jual emas yang lama, untuk mengecek keasliannya itu sedikit membutuhkan waktu, karena nanti akan digosok dan ditetesi oleh air uji terlebih dahulu. Kesimpulannya, untuk tujuan investasi, emas cetakan lama bisa dijadikan pilihan. Yang penting harganya bisa dapat yang terjangkau nih teman duit, supaya selisih keuntungannya juga bisa semakin tinggi ya teman duit. Nah sekarang untuk jualnya juga nggak usah bingung ya, nanti kena beda-beda harga seperti itu. Langsung aja teman duit jual ke Antam, karena Antam tidak membedakan harga emas berdasarkan cetakan tahun. Jadi semuanya sama harga buybacknya. Baik teman duit, semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Jangan lupa download Tanam Duit, karena semua kebutuhan investasimu ada di dalam satu aplikasi. Ngemas di Tanam Duit, makin asik
makin untung.